Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah seminar sumber daya manusia. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani, NIM 180230011. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 180230003. Perkenalkan, nama saya Nurima Dwi Amelia dengan NIM 180230028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhani Tambang. Saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinol Akbar dari kelompok 4. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Konflik Antara Serikat Pekerja dan Manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dan memiliki keberagaman yang luar biasa banyaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam negara Indonesia, yakni sumber daya alam yang melimpah, turut menjadi fokus utama dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kekayaan yang dimiliki negara Indonesia tersebut meliputi kekayaan sumber daya hayati, budaya, kekayaan sumber daya alam. Itulah yang menjadi daya tarik bagi bangsa lain. Saat ini, begitu banyak kabar berita yang notabene masalah tenaga kerja seperti perselisihan industrial, pertikaian dalam hubungan industri yang tampak melalui media. Berbicara mengenai perusahaan, terdapat salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang terletak di daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang dikenal dengan nama PT Freeport Indonesia. PT Freeport merupakan perusahaan tambang internasional dan terbesar pertama di dunia yang memperkerjakan karyawan dari seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki hubungan kerjasama dengan 24 negara di dunia dengan kapasitas produksi besar. Perusahaan ini mengelola tambang mineral, khususnya emas dan tembaga. Tidak hanya emas dan tembaga, perusahaan ini dikabarkan mengelola salah satu bahan tambang aktif, yakni uranium. Kehebatan PT Freeport di mata dunia sudah tidak diragukan lagi. Akan tetapi, pada kenyataannya, perusahaan ini sering mengalami masalah, khususnya masalah tuntutan karyawan dari segi upah dan kesejahteraan, lebih tepatnya masalah hak-hak kemanusiaan atau hak asasi. PT Freeport memperkerjakan karyawan lokal sebanyak 2.000 karyawan dan kontraktor yang hampir mendekati 30.000 karyawan. Kendati demikian, di dalam perjalanan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan para buruh yang merupakan mitra utama dalam menggerakkan roda produksi, ada saja gejala-gejala konflik yang timbul dari adanya sebuah tuntutan, yakni mengenai pengupahan, jaminan sosial buruh, dan lain sebagainya. Tuntutan ini sejak 5 tahun belakangan ini dilakukan oleh buruh terhadap manajemen yang berperilaku korup dan kotor dalam menjalankan program perusahaan. Sikap dan perlakuan tidak manusiawi ini ditunjukkan oleh pihak manajemen atau manajer, yakni dengan berusaha menyingkirkan buruh yang berupaya memperjuangkan hak-hak pekerja lainnya, yang mana buruh tersebut tergabung dalam serikat pekerja. Begitu pula dengan buruh yang melawan dan memberontak atas dasar perlakuan yang tidak manusiawi oleh manajemen PT Freeport. Perlakuan tidak manusiawi atau pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh manajemen terhadap pekerja ini terjadi untuk pertama kalinya di hadapan publik Kota Timika, Provinsi Papua, ketika para pekerja melakukan aksi mogok kerja yang dimulai pada tahun 2011, tepatnya bulan Oktober tanggal 11. Salah satu pekerja yang tergabung di dalam serikat pekerja bernama Petrus Ajamiseba, berusia 36 tahun, tewas tertembak saat melakukan aksi spontanitas di area pembangunan. Sebab di saat bersamaan, petugas keamanan dari Aliansi Security dan Pump of Fit
pengamanan objek vital, juga berjaga-jaga dibantu petugas kepolisian baik daerah maupun resor. Oleh karenanya, banyak mencurigai bahwa kejadian tersebut disinyalir pada campur tangan manajemen, yakni menggunakan kekuatan militer untuk menghalangi pekerja yang ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait tuntutan upah, masalah hak-hak mereka sebagai pekerja secara menyeluruh dan demi kesejahteraan bersama. Di negara Indonesia, secara umum praktik-praktik kapitalis ini tumbuh subur di sebagian perusahaan sehingga menimbulkan polemik dan konflik. Bahkan ketika kapitalisme dipraktikkan serta disisihkan dalam tatanan sistem, maka secara eksklusif akan melahirkan konflik yang terdampak jangka panjang. Maka dengan banyaknya permasalahan yang timbul di ruang lingkup sosial, terutama konflik terkait dengan kepentingan umum inilah yang menjadi landasan bagi peneliti sebagai mahasiswa jurusan ekonomi manajemen untuk meneliti masalah dengan judul konflik antara Serikat Pekerja dan manajer PT Freeport di Kota Timika. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana terjadinya konflik antara serikat pekerja dan manajer atau manajemen di PT Freeport? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa terjadinya konflik antara buruh dan pihak manajemen atau manajer di PT Freeport. Untuk mengetahui bentuk partisipasi pekerja dalam serikat ketika konflik terjadi. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang sudah diambil guna menyelesaikan perselisihan seperti konflik atau perselisihan industrial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep konflik. Konflik secara etimologis berasal dari kata kon yang berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam tingkatan perusahaan, konflik yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan oleh masing-masing pihak. Ada pihak manajemen dengan kepentingannya, begitu pula dengan pekerja yang juga memiliki kepentingan. Konflik semacam ini termasuk dalam konflik antar kelas sosial. Menurut Karl Marx, menyatakan konflik yang terjadi antar kelas sosial biasanya berupa konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Namun ada juga konflik yang horizontal. Konflik horizontal berorientasi pada konflik antar sekumpulan anggota masyarakat atau kelompok yang memiliki pekerjaan atau spesialisasi yang sama, namun memiliki pandangan maupun pendapat serta kepentingan yang berbeda. Jika hal ini dikaitkan dengan fakta di lapangan, di mana yang terjadi sekarang ini dalam perusahaan yakni konflik antara serikat pekerja dan manajer, maka konflik ini termasuk dalam konflik horizontal. Di dalam konflik antar golongan dipicu oleh satu golongan atau kelompok memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh golongan tersebut. Teori konflik. Teori konflik adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain. Dan terkadang di dalam suatu masyarakat dapat dijumpai hal-hal yang dianggap baik, akan tetapi hal tersebut tidak banyak, sehingga ada golongan-golongan tertentu yang merasa dirugikan atau di samping mereka yang merasa beruntung. Misalnya, kekayaan material, kekuasaan, kedudukan, dan sebagainya. Jika ada dua pihak atau lebih yang merasa mempunyai hal-hal yang dianggap baik, maka kemungkinan besar akan terjadi suatu pertikaian atau konflik. Konflik mencakup suatu peristiwa di mana terjadi pertengkaran hak atas kekayaan, kekuasaan, kedudukan, dan seterusnya, di mana salah satu pihak berusaha untuk menghancurkan pihak lain. Perkenalkan, nama saya Nurima Dwi Amelia dengan NIM 180230028 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya.
Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu penyebab-penyebab konflik. Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan status sosial, kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Yang menjadi penyebab konflik di dalam perusahaan PT Freeport yakni antara serikat pekerja dan pihak manajemen. Menurut salah satu karyawan yang bergabung di dalam serikat pekerja, ia menjelaskan bahwa masalah ini dipicu dari adanya upaya pemberangusan serikat pekerja dengan cara melakukan unibursting dan floor lock atau merumahkan karyawan dengan dalih efisiensi dan mangkir dari tempat kerja. Namun dalih tersebut ditepis oleh Aliansi Serikat Pekerja yang menyatakan bahwa istilah mangkir dari tempat kerja yang diberikan oleh pihak manajemen kepada karyawan yang mogok adalah upaya manipulasi data kepada pihak media dan sejumlah pers untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan pihak manajemen terhadap pekerja. Pengertian pekerja, worker, tenaga kerja, atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, kepada pemberi pekerja atau perusahaan atau majikan. Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kredibilitas perusahaan dan dengan hasil menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Serikat Pekerja menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan meliputi hak-hak ketenagakerjaan yaitu A. Pasal 88 setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, apapun bentuk pemberian balasan atas dasar usaha kerja hakikatnya adalah untuk memanusiakan manusia, itu bukan memperlakukan manusia seperti binatang. B. 104 ayat 1. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat. Jika serikat pekerja dibentuk oleh pekerja, maka legalitas itu berkaitan dengan inti pasal 104, yakni dibentuk, dibuat, dan disahkan dari pekerja atau buruh, bukan semata-mata oleh campur tangan pemimpin maupun direksi, sebab hal demikian melanggar peraturan undang-undang dan Serikat Pekerja. Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja atau serikat buruh mempunyai sifat antara lain. 1. Bebas, ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serikat pekerja. Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja, serikat atau serikat buruh tidak dibawa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Dengan kata lain, independen. 2. Terbuka, ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh, tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Artinya, lebih kepada sifat kolektivitas. 3. Mandiri, ialah dalam mendirikan, menjalankan, dan juga mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain dari luar organisasi. 4. Demokratis,
ialah dalam melakukan pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi, yakni dari, oleh, dan untuk kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. 5. Bertanggung jawab ialah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara. Tujuan serikat pekerja berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan, hak dan kepentingan, meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Pengertian manajer. Menurut G.R. Terry dalam buku Der S. Sakarna tahun 2011, manajemen ialah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui bersama-sama usaha orang lain. Dengan kata lain, seperti di dalam perusahaan atau CV, fungsi manajemen lebih menekankan pada pencapaian dari sebuah kegiatan produksi menjurus pada suasana pasar. Bila harga pasar naik, maka akan dilakukan semacam usaha oleh manajer untuk meyakinkan karyawan atau buruh di bawah pengawasannya agar dengan cekatan memenuhi maksud dan tujuan untuk hasil yang akan diperoleh agar lebih efisiensi dan efektif. Baiklah, saya dari kelompok 4, saya akan memaparkan materi tentang metodologi penelitian. Metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau disebut dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat atau yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara regularisasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada suatu generalisasi. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Jenis dan sumber data. Sumber data adalah data-data yang diperoleh di lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data ada dua jenis. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi dan kegiatan wawancara yang dilakukan penelitian di tempat peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat dokumen atau arsip yang bisa menunjang penelitian dokumen yang dimaksud suatu tulisan atau yang dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Adapun jenis dokumen berupa surat pribadi, autobiografi, dokumen resmi, fotografi, dan data statistik. Teknik pengumpulan data, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga literatur. Teknik analisis data. Dalam penelitian, metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah dalam bentuk analisis interaktif deduksi data, data display atau penyajian data. Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan
sebagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Berikut tahap yang pertama, teknik narasi. Yang kedua, collusion drawing atau verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. Keadaan penduduk Kabupaten Mimika berdasarkan data administrasi pemerintah Kabupaten Mimika sesuai dengan sensus penduduk tahun 2010. Populasi penduduk menyentuh angka 1083.633 jiwa dalam kepadatan 9,37%. Total jumlah penduduk Kabupaten Mimika. Adapun sebagai besar penduduk yang mendiami wilayah perkotaan pekerja di perusahaan PT Freeport yang berjumlah 29.000 dengan tenaga reguler 7.000, kontraktor 20.000, sisanya tenaga asing yang berjumlah 126 orang. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Terjadinya konflik antara serikat pekerja dan pihak manajemen atau manajer. Konflik ini berkembang dari adanya tuntutan sebelum oleh pekerja. A. Dalam hal ini, karyawan yang menginginkan perusahaan sistem pengupahan. Perusahaan yang dinilai tidak sebanding dengan iklim yang ada dalam risiko kerja. Sedangkan dan perjanjian, jika terjadi pemogokan kerja, maka hal itu sudah dapat kita ketahui sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja, Pasal 1 Ayat 23 yang berbunyi mogok kerja adalah tidak A. Pekerja yang direncanakan secara bersama-sama atau oleh serikat pekerja yang menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Konflik yang terjadi di perusahaan Freeport terjadi hampir di semua departemen bersamaan dengan gejala yang timbul seperti di atas. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Partisipasi Pekerja dalam Aktivasi Pekerja. Adapun hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh, pekerja yang tergabung di dalam syarikat pekerja berjumlah 9.161 dengan bentuk partisipasi yang disesuaikan dengan pendapat para ahli Relderdor dengan prasyarat terbentuknya konflik. Yang pertama, berdasarkan prasyarat kondisi teknis di mana tujuan syarikat pekerja beranggotakan pekerja atau karyawan menunjuk perwakilan dan melantik badan pengurus dan kepengurusan unit. Sebab yang paling mendasari adalah pengurus unit kerja dan mengorganisir pekerja menjadi syarikat pekerja, di mana syarikat pekerja PT Propos anggota syarikat pekerja membentuk tim khusus guna melakukan perundingan kala mogok kerja berlangsung. Yang kedua, persyarat kondisi politis secara politis dalam syarikat yang sudah dibentuk selalu melakukan diskusi-diskusi secara bertahap dan membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan berikutnya. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2018, mogok kerja yang dilakukan oleh anggota syarikat pekerja ini belum berdasarkan oleh karena pengurus dan anggota terus mengadakan pertemuan dengan anggota guna memperkuat solidaritas dalam baik atau sesama anggota dan badan pengurus. Yang ketiga, persyarat yang ketiga adalah persyarat kondisi sosial ataupun semenjak dilakukan mogok kerja,
pihak manajemen seperti menelantarkan pekerja yang tergabung di dalam syarikat pekerja. Oleh karenanya, syarikat sering mengadakan aksi guna merawat hubungan sosial antar pekerja seperti mengadakan aksi spontanitas bagi pekerja yang terkena PHK sepihak. Adapun upaya syarikat pekerja dalam mengatasi konflik, menurut Bapak TP, upaya-upaya yang dilakukan adalah seperti diadakannya perundingan, seperti semacam dialog antara manajemen guna membicarakan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan dengan melalui pendekatan non-aktif dengan tujuan memberi kesepakatan bagi pihak yang kembali bekerja dan mendapat kembali haknya sebagaimana mestinya, dan bagi bagian dari mitra utama perusahaan agar berselihas tidak berlarut-larut serta cepat terselesaikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibentuk kesimpulan sebagai berikut. A. Secara keseluruhan, konflik yang terjadi membawa perusahaan dan proses bermitra baik dari perusahaan, karyawan, dan manajemen atau manajer seperti internal berubah terlihat dari banyaknya tuntutan atau sudah dipenuhi atas dasar kesepakatan bersama dan konsensus dari pihak pekerja, yakni antara syarikat pekerja dan manajer, di mana semua biaya terkait pesangon, asuransi kesehatan, dan jaminan kesehatan melalui BPJS akan segera dipenuhi, dan secara eksternal dan skala nasional, langkah-langkah yang diambil dalam proses mencapai mufakat atau kesepakatan bersama menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat meminimalisir dengan berdekatan normatif dan bersifat manusiawi tanpa perlu adanya tindakan kekerasan. B. Secara signifikan, kesepakatan itu berlaku bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan. Adapun sarannya sebagai berikut, sebaiknya antara berikut pekerja dengan pihak manajemen harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa dikirimkan melalui via WA dalam bentuk video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Destiana, NIM 180230012 dari kelompok 3. Izin bertanya, di materi saudara hanya menjelaskan penyebab dari konflik. Lalu, bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi antar pekerja pada umumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasuma Indra, NIM 180230004 dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 4. Apakah penyebab terjadinya konflik antar serikat pekerja dengan pihak manajemen? Baiklah, perkenalkan, nama saya Yulfa, saya dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 4. Adakah peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai hak pekerja perempuan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani, NIM 180230111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dwi Destiana dari kelompok 3. Yang mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi antar pekerja pada umumnya. Secara umum, saat terjadinya konflik antar pegawai, yang dapat kita lakukan adalah dengar cerita kedua sisi. Hal ini agar tak menimbulkan anggapan bahwa kita berpihak pada salah satu karyawan. Diskusi secara langsung dengan orang yang terlibat konflik dalam diskusi terbuka. Jangan langsung mengambil kesimpulan agar tak terkesan memihak. Tidak menilai seseorang terlebih dahulu. Terapkan win-win solution. Tidak perlu selalu ikut campur dengan permasalahan yang ada. Anda tentu harus melihat mana permasalahan yang harus diinterferensi dan mana yang tidak. Sekian jawaban dari saya. Jika ada sanggahan, dapat dikirimkan melalui via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pino Akbar dari kelompok 4 dengan NIM 180230009, ingin menjawab pertanyaan dari Jazuma Indra, yaitu apakah penyebab terjadinya konflik antara syarikat pekerja dengan pihak manajemen. Jawabannya yaitu penyebab konflik ini dipicu dari adanya upaya pemerangusan syarikat pekerja dengan cara melakukan union busting dan porlok, merumahkan karyawan dengan dalih efisiensi dan mangkir dari tempat kerja, namun dalih tersebut ditepis oleh aliansi syarikat pekerja yang menyatakan bahwa istilah mangkir dari tempat kerja yang diberikan oleh pihak manajemen kepada karyawan yang mogok adalah upaya manipulasi data kepada pihak media dan sejumlah peer untuk menutupi pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan pihak manajemen terhadap pekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lupa, yaitu adakah peraturan undang-undang yang mengatur mengenai hak pekerja perempuan? Ada cukup banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia. Antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Herumi dengan NIM 180230015 dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Siapa sajakah yang menjadi pihak-pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destriani dengan NIM 180230018 dari kelompok 2. Izin bertanya, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari adanya suatu konflik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobi Mazizi, NIM 180230030 dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, adakah status hukum karyawan yang dirumahkan? Jika ada, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani, NIM 180230111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dinda Hairumi dari kelompok 5. Yang mana pertanyaannya adalah, siapa sajakah yang menjadi pihak-pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Dengan demikian, yang berselisihan dalam perselisihan hubungan industrial adalah pengusaha gabungan, pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh yang penyelesaiannya merupakan wilayah hukum atau kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dikirim melalui via WA. Jika ada sanggahan, mohon dikirim via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudari Destriani. Sebutkan apa saja dampak positif dan negatif dari adanya suatu konflik. Untuk dampak positif yang ditimbulkan, yaitu bertumbuhnya solidaritas kelompok, mengajak masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, serta dapat memberikan wawasan baru bagi individu atau kelompok yang berkonflik terhadap suatu hal yang belum pernah dialami atau dihadapi sebelumnya. Dan untuk dampak negatifnya, yaitu runtuhnya kesatuan kelompok, runtuhnya nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tobi Mazizi. Adakah status hukum karyawan yang dirumahkan? Jika ada, mohon penjelasannya. Jadi, secara hukum, dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja memiliki status hukum yang berbeda. Status hukum pekerja yang mengalami ini dirumahkan masih tetap bekerja sehingga berhak mendapatkan upah setiap bulannya, sedangkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berhak mendapatkan pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan uang penggantian hak. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Terima kasih.